para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhitab kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lam bil muhtadin. Rasulullah ini kepingin agar keluarga beliau itu seluruhnya beriman kepada Allah. Rasulullah kepingin agar seluruh kawan-kawan sidin semua beriman kepada Allah. Rasulullah kepingin agar seluruh orang-orang Quraisy beriman kepada Allah. Rasulullah kepingin seluruh makhluk ini beriman kepada Allah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bil muhtadin. Allah Maha tahu siapa-siapa orang yang diberi petunjuk olehnya itu. Jadi hak mutlak memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an lagi, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil. Jikalau kau ingin hai Muhammad memberi petunjuk kepada mereka itu, maka Allah tidak menunjuki orang-orang yang Allah sesatkan mereka itu. Wa may yudlil fala hadiyalah. Orang-orang yang tersesat itu fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Artinya orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah, siapapun tidak akan bisa memberi petunjuk kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dengan ini kita mengetahui bagaimanapun kita berusaha, kita mendoakan, kita minta akan banyu, kita sembahyang hajat agar umpamanya anak kita menjadi orang yang saleh, agar kawan kita yang selama ini maksiat menjadi orang yang takwa. Bagaimanapun usaha kita itu, kalau belum mendapat hidayah daripada Allah, tidak akan berhasil. Namun usaha itu bukan sia-sia. Kita kasih itu kamari minta doakan agar anak kita dapat hidayah dari Allah. Bertahun-tahun kita minta banyak kasih itu kamari, minta doa sembahyang hajat, tetap anak kita belum lagi tobat kepada Allah. Itu karena belum lagi sampai hidayah Allah kepadanya. Namun doa usaha kita itu bukan sia-sia, tetap mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan orang-orang yang kafir, mereka tidak akan beriman kalau tidak dapat hidayah daripada Allah. Nabi mendoakan, Allahumma hdi Quraisy, ya Allah berikan petunjuk orang Quraisy. Allahumma hdi Dausa, macam-macam doa Nabi. Bagaimanapun Rasulullah berdoa kepada Allah, kalau belum sampai hidayah dari Allah, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam agama Islam. Bagaimanapun kita mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, kalau orang itu belum ada hidayah dari Allah, tidak akan berhasil. Tapi yang perlu kita ingat bahwa itu tetap kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada tuan guru, kita datang kepada habaib, kita datang kepada orang saleh, minta doakan anak kita supaya jadi anak yang baik. Tatap aja. Pulang ke situ, kadang di sana ada orang saleh, datangi lagi, minta banyu, minta doakan supaya anak nang suka minum arak, anak nang suka minum obat-obatan menjadi ampeh, minum makan banyu, babanget minum araknya. Kenapa sebabnya? Karena Allah belum lagi memberikan petunjuk. Tapi usaha orang tua demikian tetap mendapat nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sia-sia. Tetap menjadi pahala yang besar terhadap kedua orang tuanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan dia, barang siapa yang Allah belum memberi petunjuk kepadanya, fala hadiyalah, siapapun tidak akan bisa memberi petunjuk baginya. Dinasihati, dikarasi, dilamahi, dibarii, tatap. Kenapa? Wa may yudlil, Allah belum lagi memberi petunjuk kepadanya.
Para muhibbin rahimakumullah, itulah nama Allah Al-Hadi. Kita disuruh mendoakan orang-orang yang tidak beriman agar mereka dapat petunjuk. Tidak dilarang kita mendoakan orang-orang musyrik agar mereka dapat hidayah. Allahumma hadi, Allahumma hadi, ya Allah berikan petunjuk kepada siapa orang kafir itu. Kita bisa berisi kawan yang baik lawan kita, berisi kawan yang akrab, tapi orangnya agamanya kafir. Kita doakan Allahumma hadi, ya Allah berikan petunjuk fulan bin fulan. Itu kada dilarang mendoakan itu. Kalau mendoakan dapat keselamatan, nah itu kada boleh. Mendoakan dapat rahmat kepada orang kafir, itu kada boleh. Kalau mendoakan semoga dia dapat petunjuk, nah itu boleh. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil hadi ay yakuna muhtadiyan ila Allah ta'ala bid-du'a wa ghairihi awil masyura bi ahlillahi ta'ala wa ay yakuna hadiyan li ibadillahi ta'ala. Orang yang beriman percaya dengan nama Allah Al-Hadi, kita sudah yakin bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberi petunjuk. Percaya. Nah, kalau kita percaya itu, maka keyakinan itu akan membuahkan, pertama, kita minta petunjuk selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhtadiyan ilallah, minta petunjuk kepada Allah. Kayak apa cara minta petunjuk lawan Allah? Bid-du'a, dengan doa bisa. Tiap hari kita sembahyang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu doa minta petunjuk. Dalam doa kunut, Allahumma hdini biman hadait, ya Allah tunjukilah aku. Doa Rasulullah, wahdini li ahsanil akhlaq wa la yahdiha illa anta, ya Allah tunjukilah aku bagi sebaik-baik akhlak, karena tidak bisa menunjuki selain daripada Engkau. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Al-Hadi, kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa salah satunya. Atau lagi kita bisa minta hidayah kepada Allah itu melalui salatul istikharah. Sembahyang istikharah, sembahyang minta pilihkan kepada Allah yang terbaik di antara sekian banyak pilihan. Nah, ini termasuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, ujar beliau, bagi kami salat istikharah itu bukan sewaktu-waktu ada pilihan. Bagi kami salat istikharah itu setiap hari kami lakukan. Bisa di pagi hari atau sesudah maghrib. Tujuannya apa? Agar seluruh tindak tanduk kami seharian itu di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang-orang sufi, sembahyang istikharah bukan hanya hendak memilih apa, tiap hari istikharah. Kenapa? Karena setiap hari kita banyak dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Abdul Wahab Sya'rani mengatakan alangkah baiknya kalau kita dapat setiap hari itu melakukan sembahyang istikharah. Bisukan sebelum sembahyang duha atau sesudah maghrib. Cuma doanya ada belain sedikit pada doa istikharah yang ada itu. Allahumma in kunta ta'alamu anna jami'a ma ataharraku fihi aw askunu fihi bi haqqi wa bi haqqi ahli wa waladi wa ikhwani wa jami'i man sya'allah bi sa'ati hadhihi ila misliha min al-yawmil akhir aw lailatil ukhra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Nah, itu doanya setiap hari digawe, sehingga apapun yang kita putuskan dalam hari itu, apapun yang kita pilih dalam hari itu, semoga dibawa petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang salat istikharah berarti orang yang minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk lagi minta petunjuk kepada Allah adalah awil masyurah bi ahlillah, atau musyawarat, minta petunjuk, minta saran kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta pikiran, minta pendapat, minta petunjuk, minta saran kepada para salihin, orang-orang yang saleh. Itu termasuk juga minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita dalam Al-Qur'an, wasyawirhum bil amr. Ajaklah mereka itu musyawarah, karena suara yang terbanyak daripada orang-orang yang saleh itu merupakan suara Allah Subhanahu wa taala. Artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hendak berdagang, baikkah berdagang ini atau kada, minta petunjuk kepada Allah dengan menggunakan pendapat orang-orang yang saleh. Hendak kawin dengan si A, si B, si C, baikkah menurut petunjuk Allah, minta pendapat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ngaran anak dan sebagainya. Nah, itu ngarannya minta hidayah kepada Allah sebagai bukti keimanan kita kepada Al-Hadi. Pokoknya musyawarah itu terbaik.